Cek cek. Udah nyala ini? Ingat ya. Jadi gue lupa aku kalau bikin video. Kalau nggak bikin video lancar kali mulutku ini. Ya, aku ngajarin ya teman-teman. Sekali lagi ya, aku bilang ya. Kok nggak gerak ini? Oke, jadi aku bilang ya, pajak itu ada 3 ya. Saya bilang ya, pajak itu cuma ada 3. Potong, pungut, dan dibayar sendiri. Ingat aja, pajak di Indonesia cuma ada 3. Oke, saya jelaskan dari yang paling gampang. Bayar sendiri. Bayar sendiri itu kayak mana sih? Saya punya usaha. Saya nggak transaksi sama orang. Maksudnya nggak transaksi dengan jasa orang lain. Contoh saya punya usaha toko kelontong. Oke, kelontong ini dia merasa punya tanggung jawab perpajakan kan. Sebenarnya jasa kelontong itu juga ada pajaknya. Tapi dia pakai yang 0,5%. Oke, itu bisa di store nggak? Bisa, tapi ada peraturan sekarang. Di bawah 500 juta nggak kena pajak. Cuma banyak yang orang kelontong nggak lapor karena tidak paham. Sebenarnya wajib hukumnya. Setiap ada pendapatan itu wajib kita bayar pajak. Bayarnya 0 atau enggak itu hitungannya nanti. Oke, paham ya sampai sekarang? Itulah dibilang lapor sendiri atau bayar sendiri. Bayar dulu baru lapor gitu. Kalau dia nggak ada, contohnya bayarnya nihil, baru lapor. Clear ya sampai di sini. Jadi nggak ada berhubungan. Contohnya aku pakai jasa orang lain, aku potong ya jasamu, itu nggak ada. Gitu. Konsep ini kalian ingat aja. Kalau dia usaha kelontong sana, berarti itu bayar sendiri. Baru PPh badan, ini PPh badan, PPh 25 itu bayar sendiri. Kredit pajak dia nggak bayarin ke negara. Dia nggak minta tolong sama orang lain untuk potong. Oke, dapat sampai sekarang? Oke, aku jelasin yang kedua. Potong. Kita bicara potong. Potong ini identik dengan PPh. Sedangkan pungut cuma 1. PPN. Ingat ya. Pungut itu cuma 1, PPN. Kalau ada dibilang pungut, kalian langsung ingat aja PPN. Kami pungut PPN. Kami dipungut PPN. Oke. Dapat? Clear ya. Satu lagi, potong. Aku potong PPh-mu ya. Bener gak bahasanya gitu kan? Ya. Jadi kalau potong itu artinya kau ingat aja PPh mulai dari PP 21. Contoh, perusahaan bayar gaji karyawan. Perusahaan itu harus potong PPh 21-nya ke karyawan. Gitu ya. Contohnya aku bayar gajinya si Adi sekian, aku potong PPh-nya. Itu namanya potong. Sedangkan pungut, kalian pergi ke Indomaret. Nih, udah saya bilang ya, kalian pergi ke Indomaret ya, Olivia. Belanja, ada struk di situ. Kalian cek di sini, kalian cek ya. Pasti ada. Ini kau belanja di mana, Pak? Alfamedia. Nah, ada nih PPN. Jadi dipungut PPN kalian. Itu bahasanya dipungut. Oke, kita bahasanya balikin lagi. Untuk memahami konsep ini, aku jelasin. Di transaksi bank itu cuma ada apa? Kalau bahasa gampangnya, debit dan kredit, bahasa accountingnya. Oke, ingat. Kalau kita ada cuma 2 transaksi sebenarnya. Bank masuk sama bank keluar. Tapi karena ada akun AR sama AP, terbentuklah debit kredit. Gitu ya. Itu bahasa accountingnya. Kalau secara hukumnya itu bertambah dan berkurang. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Gitu ya. Hutangku bertambah, hituku bertambah. Apaku ini bertambah, alatku bertambah. Gitu-gitu doang sebenarnya. Jadi cuma 2, ingat 2. Gak usah jauh-jauh, transaksi itu cuma 2. Kalian bayangkan cuma ada uang masuk sama uang keluar. Jangan pernah fokus ke yang lain dulu. Aku bilang, ini konsepnya. Contoh, kalau saya belanja ke pasar, uang saya nggak ada, saya nggak punya uang nih. Tapi saya mau belanja ke pasar, ada namburu saya di pinggir jalan sana. Namburu, kau jual sembako ya, beras di segala macam. Namburu bonjo borasmon. Nggak ada uangnya, gitu ya. Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Yang bertambah sama kita apa? Boras. Baru apa yang bertambah lagi? Hutang. Gitu. Jadi yang ada itu bertambah dan berkurang. Dipersimpel lah, itu bahasa accountingnya kredit dan debit. Itu aja. Bicara dia hutang atau enggak nanti dulu.
Kalian harus tahu kalau aku beli sesuatu, aku akan ngeluarin uang. Uangnya nanti dibayar terserah. Paham ya? Sama sekarang. Jadi cuma ada dua ya. Bank masuk sama bank keluar. Aku anggap artinya ini, kalau dia bank artinya udah keluar. Aku akan masuk dan keluar. Simpelnya gini. Dapat ya? Jadi cuma dua, masuk dan keluar. Ingat, masuk dan keluar. Kalau kalian melakukan transaksi, aku ngeluarin, ada yang masuk. Ada aku keluarin, ada yang masuk. Simpel itu. Logikanya gitu. Aku pergi ke sana, ada yang keluar, bensin saya keluar. Apa yang masuk? Saya ketemu sama orang. Gitu. Itu accountingnya. Kalau hitungannya. Paham sampai di sini? Masuk ke PPh-nya. Ini konsep yang paling penting saya bilang. Kalau ada bank masuk, nah kembali lagi, ada di, ada P. Oke? Kalau P, pelaku. Ya. Penolong. Jadi P ini adalah orang yang memotong. Kan udah bilang ada potong, ada P, pungut. Kalau P itu masuk ke bank keluar. Oke, jadi kalau kalian ngeluarin duit atau kalian memberikan hepeng ke orang lain, di bayangan kalian cuma satu, aku harus potong pajaknya. Ingat ya, kalau kalian ngeluarin duit, di bayangan kalian cuma satu, aku harus potong pajaknya. P. Di undang-undang perpajakan, kalian punya kewajiban memotong pajak orang lain karena kalian sebagai badan usaha. Kalau orang pribadi tidak ada. Clear sampai di situ. Tapi kita bicara dari sisi badan usaha atau mungkin orang yang ditunjuk, bisa orang pribadi bisa, tapi ditunjuk sama pemerintah. Kalian harus pahami itu. Gitu ya. Jadi sekarang ceritanya bank keluar, kalau kalian udah aku bilang, kalian punya perusahaan, kalian mau ngeluarin duit. Ingat, ada pajaknya. Ini dulu konsepnya. Ada pajaknya. Mau pajaknya apa nanti? Nanti dulu. Aku mau ngeluarin duit. Dari mana kalian tahu dia ada pajaknya? Karena bank keluar. Udah, itu dulu. Setelah itu, kalian udah tahu ada pajaknya, di pikiran kalian ada pajaknya, baru kalian analisa transaksi. Beda sama accounting. Accounting bilang analisa transaksi baru jurnal. Benar gak? Kalau enggak, ini kalian harus tahu dulu. Ini akan jadi bank keluar, aku jadi bank masuk. Ini aja konsepnya. Akan jadi bank keluar atau bank masuk buat aku. Kalau belum dibayar, ujung-ujungnya jadi apa? Kalau belum dibayar. Kalau belum dibayar, ujung-ujungnya apa nantinya? Utang terus utang. Utang dibayar gak? Benar gak? Ujung-ujungnya dibayar kan? Kecuali dia nggak mau bayar gitu. Itu beda cerita dulu. Benar gak? Di situ ya. Jadi kalau aku punya hutang, apa yang harus kulakukan? Ya harus kubayar nanti sama orang. Jadi terbentuk bank keluar. Kalau aku kasih jasa sama orang belum bayar, apa yang akan terjadi kemudian hari kalau dibayar? Bank masuk ya. Jadi jangan ngelihat hutang, oh kok bank masuk ya? Enggak. Sifatnya kalian harus tahu ujungnya apa dia ini. Itu konsepnya. Ujungnya dari cerita ini akan terjadi apa? Bank keluar saat aku ngeluarin duit. Ditagihnya invoice sama aku 10 juta. Aku belum bayar. Itu akan terjadi bank keluar nanti. Makanya ada namanya accrued basis sama cash basis. Ya, itu beda aja. Untuk bicara itu aku skip dulu. Aku nggak mau bahas di situ. Jadi yang pertama saya bilang, ingat di pikiran kalian, nanti akan terjadi bank keluar ya sama aku ya. Apa akan terjadi bank masuk ya? Kalau kalian terima invoice orang lain, ingat itu akan terjadi bank keluar. Ini ku tekankan banget, penting banget. Bank keluar ada pajaknya. Walaupun ini ya, mana tadi? Ini ya, nota nih dikasih sama aku ya. Ini aku anggap ada pajaknya. Oke? Bicara ini ada pajaknya setelah aku analisa. Aku review lah ini. Ternyata cuma pembelian barang. Ingat, kalau kau pembelian barang, ini nggak ada. Kecuali kau transaksi dengan pemerintah. Kau jual bayar ke pemerintah. Tapi itu berlaku di sini nanti di P. Kita bicara dulu, jangan bahas kita transaksi ke pemerintah. Jauh-jauh dulu, itu udah levelnya udah beda. PPh 22, transaksi kertas, transaksi semen, itu ada beda. Jauhkan, aku ke konsep dulu. Oke? Jadi kalau ada bank keluar, mau itu AP dulu, ini aku anggap AP, intinya keluar duit, kalian harus potong pajak orang. Dan itu normal balance-nya hutang. Hutang bertambah di mana posisi? Ya, disinilah terbentuk normal balance-nya kredit. Jadi saat kalian, aku bayar jasanya si Salah, totalnya 20 juta, aku potong pajaknya 2,5%.
masuk kategori PP21, PP23, PP22. Kalau dia sekarang tergantung invoice yang diterbitkan sama Sahala apa. Ternyata Sahala terbitkan sewa mobil. Aku potong berapa? PPh berapa? Betul. 23. Simple. Jadi ini kalian harus potong. Makanya dibilang pe. Kalau di beda lagi. Di pe. Uang masuk. Konsepnya ini pertama, uang masuk, baru kalian agak masuk ke sini. Kalau bank keluar, aku motong uang orang. Bukan uang aku yang aku potong, tapi uang orang. Uang orang itu bukan uang saya. Ngerti ya? Itu bukan uang saya. Jasa dia 20 juta, pajaknya sekian. Cuma 20 juta, 2,5 berarti 500 ribu ya. Benar ya? Ku potong 500 ribu, itu bukan uang saya. Makanya normal balance-nya hutang. Ini sebenarnya yang kau harus bayar ke orang ini berapa? 20 juta. Tapi karena kau sebagai wajib pajak yang punya kewajiban memotong pajak kepada orang, maka kau harus potong dia 2,5%. Makanya itu normal balance-nya hutang. Oke? Dapatlah kredit. Gitu. Clear sampai sekarang? Paham konsepnya?